Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saidah Amini Gajah, dari kelas Manajemen Humas sesi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran serta perbedaan dari public relation, marketing, serta advertising. Karena dalam dunia humas atau public relation ada juga bagian-bagian yang disebut dengan marketing dan advertising serta beberapa pembagian di dalamnya nantinya akan dibahas pada video kali ini. Nah, sebelum melihat peran serta perbedaan di antara ketiga tema tersebut, yaitu public relation, advertising, serta marketing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih pengertian dari masing-masingnya. Nah, seperti yang telah saya ulik atau saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa public relation adalah upaya terencana yang dilakukan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik di antara organisasi dan publiknya, baik itu publik internalnya maupun publik eksternalnya. Di sini, public relation itu berfokus pada membangun, menjaga, dan memperbaiki citra perusahaan, dengan tugas utamanya yaitu menciptakan pengertian dan komunikasi yang efektif dengan publik. Jadi, public relation itu adalah bagaimana ia menarik publik dengan komunikasi yang baik. Tugasnya adalah berkomunikasi, baik itu melalui media maupun secara langsung. Termasuk juga dengan masyarakat luas, yang bukan hanya masyarakat internal dan eksternal, tetapi juga mencakup dengan semua lingkungan atau masyarakat luas secara umumnya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempertahankan citra perusahaan yang positif, sehingga perusahaan lebih dipercaya dan dipahami oleh publiknya. Jadi, informasi-informasi yang disampaikan oleh public relation tadi atau PR, maka dapat menumbuhkan citra positif. Itu adalah tujuan dan tugas utama dari public relation, yaitu melakukan komunikasi yang baik untuk mendapatkan citra positif dari publik. Nah, sementara advertising adalah periklanan atau sebuah proses mempromosikan produk, jasa, atau ide yang telah dibuat oleh sebuah organisasi atau instansi melalui berbagai media untuk menarik perhatian dan mempengaruhi perilaku audiens. Jadi, di dalam advertising itu bagaimana sebuah instansi atau organisasi mulai memperkenalkan produk, jasa, ataupun ide-ide yang telah mereka buat melalui beberapa media, baik itu media langsung maupun media tidak langsung, untuk menarik perhatian dari audiens, untuk mempengaruhi perilaku audiens. Nah, setelah tadi public relation memberikan informasi yang baik melalui komunikasi, lalu mereka akan melakukan promosi atau mempromosikan barang tersebut dalam bentuk wujudnya. Jadi dapat merubah perilaku atau pemikiran dari audiens itu sendiri. Nah, tujuan dari advertising adalah untuk meningkatkan penjualan dan membangun merek dengan menyampaikan pesan persuasif dan informatif. Nah, advertising ini dapat dilakukan melalui media cetak seperti yang saya katakan tadi. Nah, selain itu dapat juga melalui televisi, radio, dan digital. Serta advertising itu berfungsi sebagai alat promosi untuk memperkenalkan produk baru yang sudah dibuat oleh organisasi atau instansi tadi, dan menciptakan kesadaran merek di kalangan konsumen. Keberhasilan advertising ini sangat bergantung pada strategi yang tepat dan pemahaman audiens sebagai target. Nah, jadi dalam advertising ini bagaimana informasi terkait produk tersebut diolah sebaik mungkin melalui berbagai media promosi. Seperti tadi ada media cetak, televisi, radio, dan digital. Media cetak itu dapat berupa brosur dan lainnya. Lalu yang ketiga itu ada marketing public relation atau yang dikenal dengan MPR, yang merupakan kepanjangan dari marketing public relation. Ini merupakan tindakan atau bisnis dalam mempromosikan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar dan periklanan. Marketing public relation ini
melibatkan strategi untuk membangun citra dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan penjualan dengan mempromosikan produk atau layanan melalui berbagai strategi pemasaran seperti media sosial, transaksional, dan lain-lain. Jadi di marketing ini itu lebih ke bagaimana bisnis atau proses yang mereka lakukan dalam menjualkan atau mempromosikan produk yang telah mereka buat tadi. Melalui tentunya ketiga ini saling berkaitan dalam menciptakan atau mencapai tujuan sebuah organisasi atau instansi, di mana tadi public relation bertugas untuk menyampaikan informasi melalui komunikasi yang baik, lalu marketing public relation itu bagaimana mereka melakukan proses atau perolehan bisnisnya, lalu ada advertising bagaimana mereka mempromosikannya secara langsung baik itu melalui media cetak melalui media cetak, televisi dan lainnya ataupun secara langsung kepada konsumennya. Nah, MPR atau Marketing Public Relation tadi memiliki berfokus pada untuk memberikan pengetahuan tentang produk dan layanan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan konsumen, serta membangun dan memelihara citra positif melalui komunikasi yang efektif dan kegiatan sosial. Dengan demikian, Marketing Public Relation ini berfungsi sebagai jembatan antara pemasaran dengan hubungan masyarakat, memperkuat posisi perusahaan di masyarakat. Jadi, marketing tadi adalah sebuah proses bagaimana mereka akan memasarkan produk tersebut atau proses bisnisnya. Jadi, MPR ini atau Marketing Public Relation ini berusaha atau berfokus pada bagaimana mereka memberikan pengetahuan kepada konsumen terkait produk atau jasa ataupun ide yang akan mereka jual kepada publiknya. Nah, setelah melihat definisi dari ketiga topik tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan atau kita akan melihat bagaimana perbedaan dari masing-masing tema tersebut, yaitu dari perbedaan antara marketing, advertising, serta market dari public relation, advertising dan marketing itu. Jadi dari ketiga topik tersebut, maka secara umumnya nih sudah dapat kita lihat secara kasarnya bagaimana perbedaannya, di mana letak perbedaan antara ketiganya. Yaitu kalau public relation itu bagaimana mereka menyampaikan informasi untuk mendidik atau menciptakan pemahaman yang positif terhadap organisasi atau instansi. Sementara advertising itu fokus pada menyampaikan pesan penjualan secara kreatif. Ini advertising itu bagaimana mereka mengolah produk tersebut secara kreatif mungkin untuk menarik konsumen, dan marketing itu mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, public relation yang efektif akan mempengaruhi keberhasilan iklan dan pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya ada juga nih yang dikenal dengan bagian dari public relation juga, yaitu mix marketing. Nah, apa tuh mix marketing? Mix marketing merupakan variabel-variabel yang dipakai oleh perusahaan sebagai sarana untuk memenuhi dan melayani kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi variabel yang ini yaitu variabel yang terdapat di dalamnya adalah produk, harga, distribusi, dan promosi. Jadi bagaimana mix marketing ini menggunakan metode atau teknik bagaimana mereka mengetahui kebutuhan dari konsumen itu. Misalnya harga pasaran yang laris di daerah ini tuh segini, harga produknya itu bermerek seperti ini, serta begini promosinya agar produk tersebut dilirik oleh konsumen. Nah, keempat elemen ini sangat menentukan arah dari strategi pemasaran perusahaan tersebut. Strategi tersebut merupakan rencana jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman bagi kegiatan-kegiatan personalia dalam pemasaran tersebut. Mix itu kan artinya penggabungan atau bauran. Nah, bauran pemasaran merupakan suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan itu sendiri. Dan semua kegiatan atau hal tersebut
bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada segmen pasar atau konsumen yang dipilih. Jadi ketika kita sudah memiliki target nih, jadi kita harus berupaya bagaimana caranya untuk memberikan kepuasan kepada mereka, bagaimana kita menjualkan produk, jasa atau ide kita itu secara menarik kepada mereka agar mereka tertarik terhadap apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan. Sehingga selain itu ketika kita melakukan trik-trik atau strategi-strategi tertentu, akan tumbuh nih citra positif dari publik tersebut atau dari konsumen tersebut terhadap produk atau perusahaan dari produk tersebut. Nah, pada hakikatnya nih, bauran atau mix marketing ini adalah bagaimana mengelola unsur-unsur dalam marketing itu supaya dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dengan tujuan untuk dapat menghasilkan dan menjual produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dan konsumen. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tujuan dari mix marketing itu adalah bagaimana menciptakan kepuasan itu kepada konsumennya. Nah, mix marketing adalah kombinasi antara 4 variabel tadi atau keinginan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan. Nah, kegiatan-kegiatan ini perlu dikombinasikan dan dikoordinir agar perusahaan dapat melakukan tugas pemasarannya secara efektif mungkin, karena dalam pemasaran itu tidak cukup hanya dengan satu strategis, tetapi kita harus melihat bagaimana kondisi lingkungan dari target kita tersebut. Nah, maka target atau strategi yang paling efektif itu adalah dengan mix marketing. Jadi perusahaan atau organisasi tidak hanya sekedar memilih kombinasi yang terbaik saja, tetapi juga mengkoordinir berbagai macam elemen dalam mix marketing tersebut untuk melaksanakan program pemasaran yang efektif. Nah, lalu selain mix marketing, ada juga yang disebut dengan CSR atau kepanjangannya yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, apa nih Corporate Social Responsibility atau yang dikenal dengan CSR ini? Nah, CSR adalah bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat karyawan, komunitas, dan lingkungan. Jadi corporate social responsibility ini itu bagaimana seorang public relation atau dalam kehumasan atau dalam pemasaran itu melihat bagaimana kebiasaan atau moral dari masyarakat tersebut. Nah, corporate social responsibility atau CSR ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan citra perusahaan, karena jika perusahaan menjalankan tata kelola bisnisnya dengan baik dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah dan masyarakat akan memberikan keleluasaan bagi perusahaan atau kebebasan atau izin operasi bagi perusahaan untuk beroperasi di wilayah mereka. Jadi, dalam corporate social responsibility ini yaitu bagaimana perusahaan itu mampu mengikuti atau mematuhi sistem dari lingkungan tersebut. Bagaimana mereka mampu menarik perhatian atau mampu bersosial yang baik dengan masyarakat sekitar, sehingga bagaimana cara mereka menarik simpati tersebut, lingkungan tersebut pun akhirnya memberikan izin operasi. Bukan hanya izin operasi, tapi mereka juga bersimpati atau tertarik pada bagaimana cara perusahaan dalam menarik konsumennya. Nah, citra positif ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan nih. Apabila sudah mendapatkan citra positif, tentunya itu telah menjadi aset yang paling besar bagi perusahaan untuk tetap melanjutkan tujuannya atau mencapai tujuannya di lingkungan tersebut. Nah, itu sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hidupnya suatu perusahaan apabila mengalami sebuah krisis. Nah, melihat pentingnya pelaksanaan corporate social responsibility ini dalam membantu perusahaan menciptakan citra positifnya, maka perusahaan seharusnya melihat corporate social responsibility ini atau CSR ini bukan hanya sebagai sentral biaya aja, tapi melainkan sebagai sentral laba. Karena
Apabila sudah mendapatkan corporate social responsibility yang baik dari masyarakat, tentunya akan menjadi keuntungan yang besar bagi perusahaan, di mana tentunya konsumen atau masyarakat sekitar akan turut dalam penggunaan produk, jasa atau ide yang akan kita jual nantinya, dan mereka akan menjadi sumber informasi yang akan menjadi penyebar informasi yang lebih luas kepada khalayak lainnya. Corporate social responsibility ini adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Nah, kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga, ahli dari perusahaan, juga bantuan berupa barang dan lainnya. Jadi corporate social responsibility ini tidak kalah pentingnya dari dalam pemasaran, karena itu tadi bagaimana kita dapat beradaptasi dengan lingkungan dengan baik sehingga kita mendapat dukungan yang positif dari masyarakat setempat. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi dari masing-masingnya, ada mulai dari public relation, advertising, marketing, sampai ke CCR dan NPR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaannya secara signifikan, yaitu mulai dari public relation. Seperti tadi kan, public relation adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk membangun dan memelihara citra positif dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya, dengan fungsinya yaitu membangun hubungan yang menguntungkan dengan publik untuk organisasi, serta memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan, serta membangun kesadaran akan pentingnya merek atau citra positif tersebut. Nah, marketing yaitu tindakan atau bisnis, definisinya nih, tindakan atau upaya yang dalam mempromosikan dan menjual produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Tujuannya yaitu menghasilkan dan mempromosikan produk atau layanan melalui berbagai strategi. Nah, perbedaan antara public relation dan marketing ini yaitu dilihat dari tujuannya. Tujuan public relation itu membangun reputasi yang positif dan dinamis, serta mempersiapkan strategi manajemen krisis yang dapat mengancam reputasi. Jadi fokus dari public relation ini bagaimana membangun reputasi yang positif serta mempersiapkan berbagai strategi, baik itu melalui dengan cara komunikasi yang baik dan lainnya. Sementara marketing itu fokusnya pada perolehan keuntungan dan pengiklanan produk untuk meningkatkan penjualan. Nah, jika dilihat dari segi strateginya, public relation itu menggunakan strategi yang berfokus untuk membangun reputasi dan memenuhi kebutuhan berbagai stakeholder termasuk konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara marketing itu strateginya strategi yang digunakan yaitu pemasaran yang variatif, mulai dari pemasaran media sosial hingga transaksional untuk memotivasi konsumen membeli produk atau layanan mereka. Nah, jika dilihat dari bagaimana cara penyampaiannya, public relation itu penyampaiannya itu adalah melalui berita atau informasi yang kemudian disampaikan melalui berbagai media massa untuk membuat informasi menjadi berita yang cepat menyebar kepada publik. Melalui bantuan media, maka informasi tersebut lebih cepat tersebarnya. Nah, sementara marketing itu alat penyampaiannya adalah melalui iklan yang dapat menentukan tempat dan waktu memasang iklan sesuai dengan tarif yang dibayarkan. Jadi kalau marketing itu sangat bergantung dengan biaya atau omset yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, target. Dilihat dari sisi target, public relation itu targetnya itu lebih luas, terutama yang memiliki kepentingan terhadap organisasi seperti karyawan, investor, pelanggan, media, publik, juga
pemegang saham atau yang telah memberikan saham kepada organisasi. Nah, sementara marketing itu targetnya adalah orang-orang atau publik yang dianggap berpotensi akan membeli dan menggunakan jasa yang ditawarkan, yaitu konsumen yang potensial. Misalnya nih, yang akan kita pasarkan misalnya adalah makanan sehat rendah kalori, maka target kita adalah orang-orang tua yang mungkin memiliki penyakit diabetes. Nah, dilihat dari jangka waktunya, public relation itu memiliki jangka panjang karena public relation harus mampu merancang berbagai aktivitas agar citra organisasi atau perusahaan bisa bertahan sepanjang waktu. Nah, tentunya public relation itu memiliki tugas yang sangat banyak, mulai dari mengelola publik internal, eksternal, memberikan pelatihan kepada publik internal, memberikan informasi dan sebagainya. Jadi public relation itu memiliki rundown kegiatan yang tidak akan pernah ada habisnya. Sementara marketing itu bersifat jangka pendek sesuai produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya saat ini yang dipasarkan itu adalah merek ini, maka saat itu saja yang akan dipasarkannya. Untuk kemudian hari akan diberikan inovasi-inovasi produk baru dan yang dipasarkan itu ya produk baru tersebut. Produk lama ini sudah tidak dipasarkan lagi atau sudah tidak diiklankan lagi gitu. Nah, lalu dilihat dari integritas antara public relation dan marketing itu sama-sama penting untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Public relation dapat membantu membangun citra yang positif, sementara marketing dapat meningkatkan penjualan dan mempromosikan produk atau layanan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadirkan brand image atau citra positif yang lebih mudah meresap dan diterima oleh pasar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara public relation, advertising, serta marketing. Juga akan melihat perbedaan antara marketing public relation dengan corporate social responsibility. Nah, public relation itu bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, dan menciptakan pengertian melalui komunikasi yang baik. Public relation itu tidak menjual produk secara langsung, melainkan menciptakan pemahaman dan kepercayaan kepada publik. Jadi, public relation itu hanya memberikan informasi. Mereka tidak menjual produk itu, tetapi mereka memberikan pemahaman kepada publik terkait produk yang akan mereka jual. Sementara advertising itu menekankan pada penjualan dengan pendekatan kreatif seperti pembuatan iklan visual. Lalu, marketing itu mengatur arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dan efektivitasnya sering tergantung pada keberhasilan public relation dalam membangun citra positif dan kepercayaan publik. Nah, ketiga ini tentunya sangat saling berkaitan, di mana public relation menyampaikan informasi, jadi diperbaharui dulu nih pemikiran dari publik itu. Misalnya kita memberikan informasi bahwa produk ini baik nih, komposisinya ini, khasiatnya ini. Lalu nanti bagaimana setelah kita memberikan informasi-informasi tersebut, publik akan mulai memperbaiki atau menciptakan citra positif dari informasi tersebut. Lalu tugas advertising adalah menjualkan produk tersebut. Nah, mereka akan mengemas produk tersebut sekreatif mungkin, baik melalui iklan ataupun media lainnya. Lalu marketing itu akan mengatur bagaimana arus dari produk tersebut agar sampai kepada konsumen atau publik secara baik. Nah, lalu MPR atau Marketing Public Relation itu berfokus pada mendukung kegiatan pemasaran dan meningkatkan citra perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian secara tidak langsung. Sementara CCR itu lebih berorientasi pada pendukungan tujuan perusahaan secara keseluruhan tanpa menekankan aspek penjualan. Nah, perbedaan antara public relation dan sebelumnya, dalam proses marketing ini atau pemasaran produk ini ada juga hubungan antara public relation itu dengan publisitas, karena itu juga mempengaruhi bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan kepada publiknya. Nah, maka di sini kita melihat apa itu public.
Apa itu publisitas itu? Nah, publisitas adalah kegiatan untuk memberikan hasil produksi kepada publik. Sedangkan public relation itu kan menciptakan hubungan yang baik dengan media tadi dan masyarakat untuk membangun citra positif. Lalu publisitas itu memberikan hasil produksi kepada publik atau hasil dari riset yang mereka lakukan. Nah, publisitas adalah bagian dari public relation yang berfokus pada menyebarkan informasi tentang perusahaan atau produknya. Keberhasilan publisitas tergantung pada citra perusahaan yang baik. Apabila baik, ya maka informasi yang tersebar juga akan baik. Nah, yang dikembangkan oleh public relation itu sendiri. Nah, publisitas ini bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi tadi atau jasa perusahaan kepada publik. Keberhasilan publisitas berkaitan erat dengan seberapa efektif public relation dalam menciptakan citra positif. Jadi lagi-lagi tumpuan akhirnya tetap saja public relation. Semua tergantung pada bagaimana public relation-nya, bagaimana public relation itu mampu menciptakan mampu melakukan komunikasi yang baik sehingga menumbuhkan citra positif. Dalam publisitas juga sangat berpengaruh. Kalau apabila publisitas melakukan apabila bagian publisitas itu mempublik atau menyebarkan sebuah produk dengan informasinya, kalau public relationnya tidak mampu menumbuhkan citra positif tersebut, maka itu sama saja atau percuma. Nah, praktisi public relation harus memiliki kemampuan di bidang marketing, advertising, serta ada juga brandingnya tadi. Nah, peran public relation ini mencakup strategi komunikasi yang tidak hanya melibatkan perusahaan, tetapi juga pihak luar yang membantu memperkuat citra perusahaan. Jadi, kalau public relation itu kan hubungannya bukan hanya internal eksternal, tetapi juga dengan semua masyarakat luasnya, dengan stakeholder, dengan pemegang saham, dan lain. Nah, penjelasan ini sangat penting untuk public relation sebagai penghubung dalam membentuk citra perusahaan dan keberhasilan komunikasi yang membedakan fungsinya dari advertising dan marketing. Nah, kesimpulannya adalah profesi seorang public relation dan marketing promosi menjual dalam pemasaran itu memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam strategi pemasaran, di mana public relation itu berfokus pada membangun dan memelihara citra positif, mempersiapkan strategi dalam menghadapi manajemen krisis, dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan publik. Sementara marketing berfokus pada memperoleh keuntungan dan mengiklankan produk untuk meningkatkan penjualan dari perusahaan tersebut. Nah, integritas atau kepentingan antara keduanya itu dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan membantu perusahaan meningkatkan efektivitas perusahaan itu sendiri. Lalu advertising itu adalah bentuk atau bentuk komunikasi yang advertising itu bentuk pengiklanan yang dilakukan untuk menjual produk dengan pesan yang lebih langsung. Mereka menjual produk dengan pesan atau informasi yang sudah lengkap gitu. Sedangkan corporate public relation atau CPR tadi berorientasi pada reputasi perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini penting untuk dipahami untuk mengoptimalkan strategi dalam organisasi. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini terkait dengan peran serta perbedaan antara public relation, advertising, dan marketing. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya Seda Amini Gajah, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.